ketika Nabi SAW menjelaskan aktsaru ma yudkhirun nas an-nara ajwafani. Jadi manusia itu paling banyak menduduki neraka jahanam disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah al-fahm wal farj. Pertama adalah karena mulut kita, dan yang kedua adalah karena kemaluan. Berarti peran daripada mulut itu bisa mengantarkan seseorang ini ke surga dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, na'udzubillah, bisa mengantarkan seseorang ke neraka jahanam. Maka tinggal dilihat sejauh mana kemudian kemanfaatan lisan atau lidah yang kita miliki ini. Kalau kita manfaatkan untuk mungkin berbagi dengan teman kita kebaikan, atau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ini kan menjadi nilai yang besar. Tapi kalau di zaman hari ini, banyak orang yang terkadang kemudian menggunakan lisan-lisan mereka tidak dalam koridor yang disyariatkan. Nah, ini na'udzubillah. Bahkan dengan entengnya ya, terkadang dia bikin sebuah status gitu. Ya, padahal ya mungkin statusnya sederhana, tetapi kalau kemudian dia bikin sebuah status yang sederhana, tetapi isinya adalah kemudian adu domba, isinya adalah namimah, isinya adalah hasad, isinya adalah dengki, isinya adalah bikin kemudian keonaran dan lain sebagainya, maka hati-hati ya. Bukankah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan manusia dijebloskan ke neraka jahanam lantaran karena apa? Mulut mereka. Tapi dalam hadis yang lain jamaah sekalian terdapat dalam Sunan Tirmidzi di Kitabul Iman, dan beliau mengatakan ini adalah hasan sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki ya, ketika dia berbicara maka dia akan dinilai bagaimana kemudian kebaikan pada dirinya ataupun keburukan dalam dirinya. Sehingga seseorang yang berbicara jamaah sekalian rahimakumullah, ini bisa menyebabkan kebaikan atau keburukan. Ya, makanya kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dihasankan oleh Sa'albani rahimahullahu ta'ala, Nabi ketika itu ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, ya, man najatu, bagaimana mendapatkan keselamatan ya Rasulullah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang agung, ya, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang luar biasa yang diberikan oleh sahabat Uqbah bin Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa itu yang namanya kemudian keselamatan ya Rasulullah? Ya. Maka beliau mengatakan, "Amsaka 'alaika lisanak." Jaga lisanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti menjaga lisan ini bagian daripada kunci untuk mendapatkan keselamatan. Menjaga lisan adalah salah satu di antara bagian daripada bagaimana orang mendapatkan keberuntungan. Ya, maka benar perkataan Umar bin Khattab tadi ya. Jadi menjaga lisan itu adalah sebuah nilai bagaimana kualitas iman kita. Dan ketika tidak bisa menjaga lisan, maka bisa dipastikan akan banyak jatuhnya dan salahnya. Nah, kemudian Uqbah bin Amir ketika kemudian bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan yang pertama tadi apa? Menjaga lisan. Yang kedua, wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau disebabkan karena dosa-dosamu. Ya. Maka menjadikan seorang muslim itu kemudian baik imannya di saat dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Nah, di tengah-tengah itu kemudian dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menangis terhadap dosa-dosanya. Dia kemudian menyesali dosa-dosanya. Itu bagian daripada keselamatan bagi seorang muslim. Dan berbicara masalah dosa, kita manusia ini tidak lepas dari dosa, ya. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa besar. Selain beliau, maka semuanya adalah yusib wa yukhti. Bisa jadi benar, bisa jadi salah.